Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terlihat sangat ceria ya kalian hari ini. Nah, eh, kondisi anak-anak yang saat ini sedang bahagia, ini Ibu mau minta tolong dipimpin doa dulu sebelum dimulai pembelajaran. Nah, minta tolong untuk ketua kelas, yaitu Rian, dipimpin doa terlebih dahulu. Baik Ibu, kawan-kawan, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Rian karena sudah memimpin doa. Nah, di setiap kegiatan kita memang kita harus selalu mengawali dengan doa terlebih dahulu agar setiap kegiatan kita itu bernilai ibadah gitu ya, karena diawali dengan bismillah. Nah, sebelumnya ini Ibu akan presensi dulu ya kehadiran kalian. Tia hadir? Oh ya, baik ya, belum ada jawaban ya, kelihatannya sudah hadir. Rian hadir? Hadir Bu. Oke, Sapii hadir? Hadir Bu. Oke, Walidin hadir? Belum hadir ada Bu. Hadir iya. Bu, Walidin hadir. Dinar hadir? Hadir Ibu. Oke, Nia hadir? Hadir Bu. Baik Nia. Erna hadir? Hadir Bu. Oke, lanjut. Nunik hadir? Hadir Ibu. Oke, lanjut ke Nur Laila. Hadir tidak? Hadir Ibu. Alhamdulillah. Ella hadir? Hadir Ibu. Iya, Alhamdulillah hari ini Ibu lihat sepertinya kelas kita dalam keadaan full tim ya. Dan Ibu lihat juga kondisi kalian selain berbahagia juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, walaupun situasi saat ini memang sedang kondisi pancaroba yang musim hujan itu memang sedang ada setiap sore. Nah, Ibu harapkan kalian tetap menjaga kesehatan kalian ya. Walaupun di sekolah itu banyak tugas, banyak kesibukan, tolong tetap perhatikan kondisi tubuh kalian, begitu. Oke. Nah, Ibu mau ini ya, kita mengingat kembali tentang pembelajaran minggu lalu. Ibu share screen dulu. Sebentar ya. Sebenarnya ngajak makan malam. Gimana? Apakah sudah tampil? OTW Bu. Sudah Ibu. Nah, Ya, itu kan deket yang dinya sesama kudu ya. Kita akan melanjutkan materi pada pertemuan yang lalu ya anak-anak, yaitu masih di bab 2 namun dengan subbab yang berbeda. Nah, bila pertemuan yang lalu itu adalah tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Sudah terlihat di sini? Ada gambar yang harus kalian tebak. Nah, di sini jadi Ibu akan membantu kalian untuk mengingat materi yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu dengan tebak gambar terlebih dahulu. Untuk kalian bisa menebak gambar ini, ada 3 clue untuk membantu kalian. Apakah sudah terlihat ini? Yang pertama. Belum. Oh, belum. Oh, baik. Ibu ucapkan saja ya kalau begitu. Sebentar. Kita ulang lagi sharingnya.
Nah, jadi sebenarnya bila slideshow ini berjalan, Ibu ingin kalian menebak dulu dari gambar yang ini Ibu blok. Clue yang pertama, gambar tersebut merupakan salah satu bentuk perubahan sosial budaya. Clue yang kedua, gambar tersebut merupakan salah satu peristiwa bersejarah di negara kita. Dan clue yang ketiga, peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1945. Nah, namun karena tampilannya begini, tentunya kalian harus bisa menebak ini gambar apa. Gambar apa, ayo? Ini? Proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bu. Gambar Bung Karno. Bung Karno, Ibu, Bung Karno. Iya, betul sekali. Jadi ini adalah gambar proklamasi kemerdekaan atau ketika Bung Karno sedang membacakan teks proklamasi. Nah, ini adalah salah satu bentuk perubahan sosial budaya yang tergolong dalam kategori revolusi. Nah, ada yang masih ingat tidak revolusi itu artinya apa? Perubahan ya, Ibu ya. Dalam waktu yang singkat ya, Bu. Perubahan. Iya, betul sekali. Ternyata anak-anak Ibu masih ingat ya materi yang lalu. Iya, jadi revolusi itu adalah perubahan yang berlangsung dalam waktu yang singkat dan dia memiliki lawan yaitu evolusi. Evolusi itu adalah perubahan yang berlangsung dengan lambat. Nah, masih mau tebak gambar lagi? Mau. Mau, Bu. Mau. Iya. Lagi, Bu. Tapi nasib gambar yang kedua masih sama ya, seperti yang pertama. Nah, clue yang pertama, gambar tersebut merupakan salah satu bentuk faktor penyebab perubahan sosial. Clue yang kedua, gambar tersebut sangat dekat dengan kita. Kemudian clue yang ketiga, benda ini dapat mendekatkan yang jauh. Tentunya kalian bisa menebak gambar apakah ini? Handphone, Bu. Handphone. HP, Bu. HP. Di sini ada yang sudah punya handphone? Punya, Bu. Aku punya dua, Ibu. Masya Allah, ada yang punya dua ya. Tapi belum iPhone, Bu. Nah, Nggak apa-apa ya, yang penting masih bisa dipakai untuk belajar. Nah, jadi memang anak zaman sekarang, generasi saat ini tidak lepas ya dengan yang namanya handphone atau gadget karena kita memang dituntut harus bisa beradaptasi dengan perubahan sosial budaya. Salah satunya handphone yang memang kita gunakan untuk belajar. Apalagi situasi di tahun 2019, ada yang masih ingat tidak ada peristiwa besar apa? Pandemi, Bu. COVID ya, Bu. COVID. Iya, betul. Ada masa pandemi, ada COVID-19. Nah, dengan dua gambar yang tadi atau dengan yang ketiganya kalian sebutkan tadi tentang COVID, hari ini kita akan belajar. Yang pertama, menganalisis faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua, menganalisis peristiwa COVID-19 sebagai faktor penyebab perubahan sosial budaya. Kemudian yang ketiga, mengomunikasikan hasil analisis tentang faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama dan yang kedua, nanti kalian akan disediakan gambar yang harus kalian cermati, amati terlebih dahulu, serta ada video. Kemudian untuk yang ketiga, nanti ada sesi presentasi dan diskusi untuk setiap kelompok. Begitu. Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Siap, Ibu. Ya, karena Ibu melihat kalian itu sangat semangat, Ibu ingin mendengarkan jargon kita dulu nih. Nah, jargonnya adalah cerdas, mandiri, berakhlak mulia, ceria. Coba 1, 2, 3. Cerdas, mandiri, Ya, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, yang pertama ada gambar yang harus kalian cermati. Ibu bertanya, apakah ini? Orang pakai masker, Ibu. Gambar orang. Iya, ada gambar orang pakai masker. Itu intensitasnya banyak atau sedikit yang memakai masker di gambar tersebut? Banyak, Bu. Banyak, Bu. Semua pakai masker. Iya. Maskernya macam-macam. Iya. Bagus maskernya, Bu. Ada yang bagus ya, yang ada Masker seperti robot ya, Bu. udara di kanan kiri gitu. Nah, itu inovasi.
Nah, kalau kalian melihat gambar orang memakai masker seperti ini, adakah di sini yang berani untuk mengungkapkan perasaannya? Merasa ketakutan atau merasa Pengap, Bu. pengap? Oh iya, betul. Merasa pengap ya tentunya karena memang kita dulu tidak terbiasa menggunakan masker. Ada lagi yang ingin berpendapat? Ngos-ngosan, Bu. Capek. Iya, ngos-ngosan, capek. Apalagi kalau olahraga pakai masker ya, tambah ngos-ngosan. Takut, Bu. Nah, oke. Kita lanjut ya. Ada gambar yang kedua. Kalau kalian lihat ini gambar ada apa ya sebenarnya? Orang meninggal Itu Ibu. orang meninggal Ibu karena Mati COVID ya, ya. Bu. Iya, Meninggal. COVID ya karena pakai baju Pakai itu apa APD, sih? Bu, Baju APD, Bu. Iya, APD. Ya, Bu, ya. Pakai baju astronot. Iya, betul sekali ya. Ini orang meninggal karena COVID harus digunakan peti mati dan yang menguburkan pun juga memakai APD. Nah, Kasihan, Bu, dengan ya. gambar iya kasihan sekali. Dan kalau kalian tahu bagaimana sih orang yang divonis COVID, dia itu dikuburkannya apakah sama seperti halnya orang yang tidak divonis COVID atau Beda, berbeda? Bu. Beda Ibu, itu nggak ada yang nelayan kayaknya Ibu. Cuman itu. Iya, Masya Allah sekali ya. Nah, alhamdulillah ya sekarang COVID sudah beritanya agak tidak semencekam dulu, jadi kita bisa sedikit bernafas lega. Nah, tapi ternyata ketika suatu bencana COVID di sini Ibu anggap sebagai bencana ya. Bencana itu muncul, itu pasti menimbulkan suatu dampak, entah itu dampak positif atau negatif. Dari dua gambar tadi tentunya kalian bisa menyimpulkan itu adalah dampak yang apa? Negatif, Bu. Negatif, Bu. Iya, Meninggal. dampak negatif. Nah, tapi karena kita tahu ada dampak positifnya, setelah ini kita akan menonton satu video. Ya, silakan dicermati ya. COVID-19 membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan. Dampak negatif yang diakibatkan tentu menyiksa banyak orang. Namun ini semua harus kita lalui, bukan? Di balik pandemi ini ternyata terdapat hal-hal positif yang dapat diambil jika kita mau melihat dari sudut pandang yang berbeda. Salah satu dampak positif dirasakan Deka Teresia, seorang pekerja sektor keuangan yang tinggal kos dan jauh dari keluarga. Sebelumnya, ia terbiasa membeli makan di luar. Namun dengan adanya COVID-19, kekhawatiran akan membeli makan di luar saat ini mengharuskannya belajar memasak. Dengan adanya social distancing, lu suruh stay at home, lu suruh work from home, ya lu mau nggak mau masak gitu. Hikmah di balik bencana COVID-19 juga dirasakan oleh seorang perokok aktif, Gagat Prasasti. Sebelum pandemi COVID-19, Gagat mengatakan bisa menghabiskan 1,5 bungkus rokok per harinya. Namun kebiasaannya itu berubah saat ia mengalami batuk-batuk cukup parah di masa pandemi. Parno ya, karena di wabah COVID-19 ini, karena saya merasakan batuk kering yang cukup menyakitkan, kemudian pilek, saya pun juga di pagi hari dan malam hari saya demam sekitar 38 derajat Celcius dan merasakan sakit sendi di beberapa bagian tubuh. Hikmah lain di balik musibah COVID-19 juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya yang tinggal di Jakarta, yaitu berkurangnya kemacetan. Hal ini jelas terjadi dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang diambil pemerintah. Hikmah lain yang dirasakan bersamaan dengan beratnya dampak perekonomian dan beban pekerja medis atas COVID-19 adalah meningkatnya pula jiwa sosial masyarakat. Berbagi kepada para tim medis, masyarakat yang membutuhkan, gotong royong dalam memberi bantuan pun dilakukan, mulai dari public figure hingga masyarakat biasa. Hikmah yang ada di balik COVID-19 mungkin tidak sebesar dampak negatif yang kita pikul. Namun, tentu kita harus bertahan melewatinya. Setidaknya, di mana ada kesulitan, di situ juga pasti ada kemudahan. Sandra Insanasari, Denny Irfan, Jakarta. Ya, baik anak-anak.
tadi adalah video yang sudah kalian amati. Menurut video yang tadi sudah kalian lihat, bagaimanakah pendapat kalian? Siapa di sini yang berani berpendapat? Saya Ibu. Oh ya, silakan Ella. Oh, Saya Nunik ya? Ibu. Oh iya. Iya. Maaf. Iya Ibu, tanggapan saya terkait tadi video ya, bahwa ternyata ya COVID-19 ini bisa memunculkan dampak positif juga bagi kita Ibu, di mana tadi kita bisa belajar memasak, kemudian jiwa sosial kita ya berbagi kepada sesama itu bisa meningkat Ibu. Ya, Oh jadi iya. kita belajar juga Ibu untuk memperbaiki diri kita yang awalnya tidak selalu bersedekah, ya pas COVID kita belajar untuk bersedekah. Itu Ibu, terima kasih. Iya, Masya Allah. Tepat sekali ya jawaban dari Nunik ya ternyata. Jadi memang seperti itu ya, ketika suatu wabah itu menimbulkan dampak negatif, itu tidak selamanya negatif, tapi ada hal yang positifnya. Karena kalian itu tentu tahu, sesuatu hal yang menurut kita baik, itu belum tentu baik bagi kita. Atau bahkan sebaliknya, sesuatu yang menurut kita buruk, itu belum tentu buruk bagi kita. Seperti halnya yang sudah kita alami dari COVID kemarin. Nah, pasti ada jalan keluar dari segala kesulitan. Setuju atau setuju anak-anak? Setuju. Iya, murid ibu emang pandai ya semuanya ya. Nah, karena kalian sudah mengamati 2 gambar dan 1 video, sekarang tiba saatnya kalian untuk ibu bagi kelompok. Kelompoknya ibu langsung bagi ya. Iya Ibu. Nah, untuk kelompok 1, anggotanya ada Sapii dan Nia. Kelompok 2 ada Nunik dan Rian. Kelompok 3 ada Nur Laila, Dinar, dan Ella. Kelompok 4, Tia, Erna, dan Walidin. Nah, cocok atau tidak? Cocok Ibu, cocok. Ibu. Lela pintar Ibu, aku senang. Iya, Ella pinter jadi Dinar seneng ya. Oke, di sini nggak ada yang ini ya, crash atau berantem dalam kelompok. Nah, silahkan kalian setelah ini diskusikan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Ada artikel yang harus kalian baca, yaitu judulnya Sisi Lain Pandemi COVID-19 dari Kacamata Sosial Budaya yang ditulis oleh Sela Elisa Devitasari. Nah, silakan berkelompok, membentuk lingkaran boleh, menegakkan mejanya boleh. Diskusi yang baik ya, Nak ya. Baik, Ibu. Ya, Ibu berkeliling ya ke kelompok kalian. Kelompok Sapii gimana? Aman? Ada kesulitan? Aman, Bu. Lagi diskusi sama Sapi. Oke, terima kasih. Kelompoknya Nunik bagaimana? Aman ya Rian, kita lagi diskusi. Aman dong. Ya, baik, terima kasih. Kelompok Nur Laila? Aman Bu, lagi diskusi. Oh iya, oke, semangat ya. Kelompok yang keempat, kelompoknya Tia. Aman Bu. Iya. Baik, karena waktu untuk berdiskusi itu sudah habis, kini tiba saatnya untuk presentasi. Tapi karena tadi setelah kalian itu berdiskusi memikirkan jawaban dari masing-masing pertanyaan itu memang membutuhkan proses berpikir yang dalam, pasti otak kalian itu merasakan kelelahan. Di sini Ibu mau kita refreshing dulu. Nah, ada tepuk nih untuk kalian. Bisa dilihat di layar? Bisa Ibu. Ya, nanti Ibu kasih contoh 1 kali, nanti kita praktekkan bersama-sama. Siap? Siap Bu. Ya, judulnya tepuk masker. Ya, Ibu kasih contoh. Tepuk masker. Gemas-gemas gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Yeay. Mudah kan anak-anak? Iya Ibu. Bu, bisa Bu. Bisa ya?
Ya, oke. Sekarang giliran kalian. 1, 2, 3. Untuk masker. Masker akan pakai masker. Untuk mulut dan masker. Hindari COVID-19. Dengan masker. Ya, masih belum kompak. Ibu mau dengar satu kali lagi. Oke ya. Aba-aba dimulai dari Ibu. Ya, Bu. Tepuk masker. Belum tutup mulut dengan masker. Hindari virus yang 19. Ayo mulut hidung dengan masker. Iya, Masya Allah. Wow, keren untuk kalian semua ya. Tadi ada yang suaranya merdu tadi Ibu dengar nih, tapi tidak bisa teridentifikasi. Walidin, Bu, Walidin. Ini memang berbeda seperti paralel juga. Barangkali bisa tampil. Sapi, Bu, Sapi, penyanyi, Bu. Siapa Sapi? Iya, Bu, menyanyi Tarling. Oh, ternyata tadi suara Sapi ya yang merdu ya. Saya cita-cita saya mau jadi bidan, Bu. Jadi bidan atau biduan Sapi? Siapa yang buruk, Bu? Bidan cewek, bidan. Parah. Ya, oke. Nanti ya, bisa setelah nanti Sapi lulus SMP, SMA, kuliah. Setelah lulus kuliah baru bisa jadi bidan atau biduan ya. Yang penting wajah 12 tahunnya itu terlaksana plus kuliah. Oke? Amin. Jadi bidan Nida ya, Bu. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk presentasi. Kita mulai dulu dari kelompok pertama. Kelompoknya Sapi untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Silakan Sapi dan kawan-kawan dipersilakan. Silakan kelompok Sapi. Ella aja Bu yang presentasi, soalnya tadi saya Ella kelompok aku. Oh, Sapi kelompoknya sama Nia ya? Oh ya. Aku lupa ya. Nia nggak apa-apa. Silakan Nia. Ibu boleh ditampilin pertanyaannya lagi. Oh, boleh. Ya. Pertanyaan nomor 1 Ibu minta untuk kelompok Sapi. Pertanyaan nomor 2 untuk kelompoknya Unik. Pertanyaan ketiga kelompoknya Nur Laila dan pertanyaan keempat kelompoknya Dinar ya. Atau mau Dinar duluan yang menjawab? Ya, Ibu. Nia, ya silakan Nia. Untuk pertanyaan pertama, kan bagaimanakah kehidupan sosial budaya masyarakat setelah muncul COVID-19? Nah, masyarakat setelah muncul COVID itu pertama menggunakan masker, karena kan biasanya masker itu tidak digunakan setiap hari. Lalu masyarakat juga tidak saling bertemu secara langsung, dibatasi kegiatannya sebelumnya. Terus ada budaya baru yaitu cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer dan juga mengecek suhu tubuh. Itu sih, Bu. Iya, tepat sekali ya kelompoknya. Boleh beri tepuk tangan untuk kelompoknya Nia. Ya, wow, keren untuk kelompoknya Nia. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Kelompoknya Nunik, silakan. Rian sama Rian atau sama aku? Boleh, mangga mau sama Nunik, sama aku juga boleh. Nunik boleh. Oh, sama aku dulu ya, nanti sama Rian ditambahin. Iya, 86. Nah, tadi kan tentang faktor yang memunculkan perubahan sosial budaya karena COVID-19 ya Ibu. Nah, mungkin tadi karena adanya COVID-19, faktor yang menyebabkan perubahan sosialnya itu tadi ya munculnya beberapa larangan, kemudian beberapa anjuran yang bisa membuat ya kehidupan masyarakat itu bisa terhindar dari COVID, Ibu. Mungkin itu ya, Bu.
Tambahkan aja sama Rian ya. Ya, silakan Rian, ada tambahan? Ya baik, Nunik, ya sama kayak gitu. Paling di sini karena mungkin ada rasa takut ya yang berlebihan dari masyarakat, karena takut kena COVID, karena takut kena penyakit, akhirnya banyak kebiasaan kita berubah. Dari awalnya gak pakai masker jadi pakai masker, yang awalnya jarang cuci tangan jadi cuci tangan, yang awalnya suka ngobrol dempetan jadi jaga jarak. Mungkin karena rasa takut yang menyebabkan munculnya perubahan dalam perilaku masyarakat. Mungkin itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, tepat sekali ya yang disampaikan oleh kelompok Nunik dan Rian. Boleh beri tepuk tangan untuk kelompok Nunik dan Rian. Ya, wow, keren juga untuk kalian. Untuk pertanyaan yang ketiga, silakan Nur Laila dan kawan-kawan. Boleh Bu, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana dampak peristiwa COVID dalam berbagai aspek. Jadi tuh Bu, dampaknya itu yang pertama, banyaknya pengangguran karena kita tidak boleh banyak berkerumun dengan orang-orang banyak sehingga banyak tempat kerja yang mengurangi jumlah pekerjanya Bu. Terus juga di tetangga saya tuh Bu, dia kan jualan pasaran tuh Bu, tapi karena COVID si pasarnya tuh ditutup sehingga dia tidak lagi bisa berjualan. Begitu Ibu. Oh iya. Baik, Nur Laila. Terima kasih ya atas jawabannya. Itu salah satu dampak dari peristiwa COVID yang ada di sekitar Nur Laila ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Nur Laila. Ya, wow, keren juga untuk Nur Laila dan teman-teman. Dan kelompok terakhir, kelompoknya Tia dan teman-teman, silakan berikan jawaban untuk pertanyaan nomor 4. Iya Ibu, di sini Bu, di daerah saya banyak yang PHK Bu, contoh dari COVID itu, pengaruh COVID itu. Terus anak-anak jadi banyak yang kecanduan gadget Bu, HP terus. Soalnya kemarin waktu pandemi itu sekolahnya sempat dibagi-bagi sesi atau jadi daring. Jadi banyak anak-anak yang ketergantungan main handphone terus Bu. Iya. Iya Betul Bu, sekali ya. gitu. Sama ya, di lingkungan Ibu juga mengalami hal yang sama seperti dengan lingkungan Tia. Oke, terima kasih Tia atas jawabannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok Tia. Wow, keren. Untuk kalian semua. Nah, jadi begitu ya. Hasil analisis kalian dari pertanyaan nomor 1 hingga 4 itu memang sudah tepat seperti itu. Karena kita sama-sama mengalami tentang peristiwa COVID ini. Dari awal kita belajar hingga sekarang di penghujung pembelajaran, adakah di sini yang berani untuk berpendapat menyampaikan poin-poin penting atau perasaan yang dialami setelah belajar? Saya Bu, perasaan saya setelah belajar, saya senang Bu karena tadi diperlihatkan bagaimana COVID itu berdampak pada kehidupan kita sehingga kita bisa lebih hati-hati lagi Ibu, begitu Ibu. Ya, terima kasih ya Nur Laila sudah memberikan poin-poin penting dan perasaan setelah kita belajar. Nah, jadi tentang faktor penyebab terjadinya perubahan sosial budaya, kalian itu sudah mengetahui ada di antaranya yang pertama, perubahan jumlah penduduk, lalu ada penemuan baru, konflik, bencana alam, pengaruh kebudayaan, perang, dan pendidikan yang maju. Sedangkan peristiwa COVID yang termasuk peristiwa besar yang kita alami itu adalah salah satu di bencana yang memang sudah tidak bisa kita perkirakan kapan dia terjadi, kapan dia selesai, apakah dampaknya, dan sebagainya. Nah, semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya untuk kalian. Nah, Amin. Ya, Bu. Amin Ibu. Ya, sebelum kita tutup, ada penugasan ya untuk kalian di pertemuan yang akan datang. Tolong dipersiapkan mempelajari materi tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya. Cukup dibaca saja terlebih dahulu. Bisa Siap, dipahami? Ibu.
Bisa Ibu. Ya, oke. Terima kasih. Karena waktunya sudah habis, setelah ini kita tutup pembelajaran dengan membaca doa bersama-sama. Tolong dipimpin doa oleh ketua kelas lagi ya. Silakan Rian dipimpin doa. Baik Bu, mari teman-teman sebelum kita pulang kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.